Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas C pagi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik. Di video ini kami akan membahas materi mengenai manajer dalam kegiatan manajemen dan perkembangan. Pada materi ini terbagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu peran manajer sebagai pelaksana manajemen. Yang kedua, manajemen sebagai seni dan sains. Yang ketiga, sejarah ilmu manajemen. Dan yang terakhir, 3 kelompok pemikir dalam ilmu manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok pembahasan yang pertama, yaitu peran manajer sebagai pelaksana manajemen. Nah, pengertian kata manajer sendiri adalah orang yang melakukan kegiatan secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi yang dijalankan bersama para anggota organisasi tersebut dapat berjalan secara baik. Nah, peran manajer sangatlah penting karena dalam setiap organisasi bisnis, manajer bertugas untuk memastikan dan mewujudkan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien melalui serangkaian kegiatan manajemen yang dilakukan secara fungsional maupun operasional. Menurut Mintzberg, terdapat 10 peran manajer. Nah, peran tersebut dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu interpersonal roles atau peran antar pribadi. Nah, kategori peran antar pribadi ini merupakan kategori peran manajer untuk memberikan informasi dan ide. Nah, terdapat 3 golongan yang termasuk dalam kategori interpersonal role. Yang pertama yaitu sosok atau figur. Nah, maksudnya adalah seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Yang kedua yaitu leader atau pemimpin. Nah, di sini manajer berperan sebagai pemimpin dalam tim maupun departemen maupun organisasinya. Dan yang ketiga yaitu manajer sebagai penghubung. Nah, maksudnya adalah seorang manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal maupun eksternal dalam perusahaan. Kategori yang kedua yaitu informational roles atau peran informasional. Nah, dalam peran informasional ini menunjukkan bahwa seorang manajer memiliki peran sebagai pengelola informasi. Terdapat 3 peran yang termasuk dalam peran informasional. Yang pertama yaitu pemantau atau monitor. Maksudnya adalah seorang manajer berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industri ataupun perusahaan ataupun organisasinya. Yang kedua yaitu sebagai penyebar berita atau informasi. Nah, ketika seorang manajer ini sudah mempunyai informasi atau mendapatkan informasi, maka ia harus mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi tersebut kepada tim atau anggota organisasinya. Yang ketiga yaitu manajer sebagai juru bicara. Nah, seorang manajer berperan sebagai juru bicara untuk meneruskan informasi yang berkaitan dengan organisasinya dan tujuan organisasinya kepada orang lain atau pihak lain. Kategori yang terakhir yaitu decisional roles atau peran pengambilan keputusan. Nah, dalam peran pengambilan keputusan ini terdapat 4 peran. Yang pertama yaitu wirausahawan. Seorang manajer harus mampu membuat perubahan dan mengendalikannya untuk memajukan organisasinya. Yang kedua yaitu sebagai pemecah masalah. Nah, seorang manajer harus mampu dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan ketika terdapat masalah atau hambatan dalam organisasinya maupun perusahaannya, dan juga mencarikan
alternatif solusi untuk menangani masalah ataupun konflik tersebut. Yang ketiga yaitu pembagi sumber daya. Nah, seorang manajer harus mampu menentukan di mana sumber daya tersebut harus dialokasikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang keempat yaitu negosiator. Seorang manajer harus ikut andil atau berpartisipasi dalam proses negosiasi terhadap pihak lain untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaan. Keahlian manajemen untuk dapat mengimplementasikan kegiatan manajemen tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing, maka diperlukan beberapa keahlian manajemen yang diperlukan oleh setiap orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi, khususnya organisasi bisnis. Keahlian-keahlian tersebut meliputi sebagai berikut. A. Keahlian teknis, yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat layout perusahaan, dan lain sebagainya. B. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Di antara contoh keahlian ini adalah keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang, dan lain sebagainya. C. Keahlian konseptual, yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalam mediagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda, bahkan keahlian untuk memprediksi di masa yang akan datang. D. Keahlian dalam pengambilan keputusan, yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. E. Keahlian dalam mengelola waktu, yaitu dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. F. Keahlian dalam manajemen global, yaitu keahlian manajerial yang tidak saja terfokus pada satu keadaan di negara tertentu, akan tetapi juga lintas negara, bahkan lintas budaya. G. Keahlian dalam hal teknologi, yaitu keahlian manajerial dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Tingkat-tingkat manajer. Dalam dunia manajemen, umumnya terdapat 3 tingkatan dalam manajer, yaitu top manager, middle manager, dan first time manager. Sebagian besar perusahaan memiliki lebih banyak manajer menengah dibandingkan manajer puncak. 1. Top manager, yaitu manajer yang bertanggung jawab pada dewan komisaris dan direktur untuk keseluruhan kinerja dan tujuan serta target perusahaan. Beberapa jabatan manajer puncak antara lain presiden, presiden direktur, vice presiden, wakil presiden direktur, CEO, chief executive officer, dan CFO, chief fiscal officer. Tugas dan tanggung jawab top manager adalah untuk meneruskan strategi perusahaan dan perencanaan yang akan diterapkan oleh manajer dan karyawan di tingkat yang lebih rendah. 2. Middle manager. Middle manager adalah level manager yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan mengontrol pelaksanaan strategi dan perencanaan yang dirumuskan oleh manajer puncak. Beberapa jabatan untuk posisi ini, misalnya line manager, manajer puncak, operational manager, manajer operasi, atau individu manager, manajer divisi. Ada pula yang disebut group hand atau kepala cabang, hendak manajer
memegang peran penting dalam mensosialisasikan peranan pada karyawan yang ada di bawah. Fungsi middle manager menjadi rakyat menerima karena mereka yang ada di bawah adalah pihak yang akan mengontrol serta internal semua jabatan perusahaan. 3. First time manager. Contoh dari beberapa jabatan adalah manajer ini. Pertama adalah supervisor, pimpinan kelompok, group leader, dan office manager. Manajer lini pertama ini adalah pihak yang paling sering berhubungan dengan karyawan. Walaupun manajer ini lebih banyak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari, tetapi bukan berarti mereka tidak terlibat dalam proses perencanaan dan countering. Mereka, manajer lini atas dan lini tengah, tetap ikut melibatkan manajer lini pertama untuk menduplikan masukan kerja karena perusahaan yang paling berhubungan dengan karyawan. Ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sebagai suatu sains dan seni. Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni karena dapat dipahami unsur dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan karena sudah dipelajari sejak lama dan telah diorganisasikan menjadi sebuah teori karena dalam menjelaskan gejala manajemen. Gejala-gejala ini telah diteliti dengan menggunakan metode ilmiah yang dirumuskan dalam bentuk suatu prinsip yang dirumuskan dalam suatu teori. Manajemen sebagai suatu seni karena bahwa di dalam mencapai suatu tujuan diperlukan kerjasama dengan orang lain. Bagaimana cara memerintahkan orang lain agar dapat bekerja sama? Alasan mengapa manajemen sebagai seni antara lain penggunaan pengetahuan teoritis. Seni dipelajari dan diterapkan. Proses pembelajaran datang sebelum aplikasi. Ada sejumlah besar sumber daya untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan industri tentang seni yang mencangkup bahan belajar dan buku yang tersedia untuk membantu seniman memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan hasil berkualitas. 2. Aplikasi yang dipersonalisasi. Seseorang dapat belajar dan memperoleh pengetahuan teoritis sambil belajar seni. Pengetahuan yang diperoleh harus diterapkan secara efisien untuk menghasilkan hasil. Yang ketiga, latihan dan kreativitas. Setiap seniman membutuhkan latihan yang konstan untuk mencapai kesempurnaan tanpa pelatihan reguler. Setelah mempelajari aspek teoritis, mereka sang seniman dapat mengajarkan praktik untuk mencapai Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu manajemen. Bidang pelajaran manajemen berkembang dari ekonomi dalam abad ke-19. Pelaku ekonomi klasik Adam Smith dan John Stuart Mill memberi teori-teori pengaturan sumber daya, produksi, dan penetapan harga. Robert Owen, Henry Ford, M. Laughlin, dan lain-lain memperkenalkan elemen manusia dengan teori pelatihan, motivasi, struktur organisasi, dan kontrol pengembang pekerja. Dan pada akhir abad 19, pelaku ekonomi yaitu Marginal Alfred, Marshall, dan Leon Walras, dan lainnya memperkenalkan lapisan baru yang kompleks ke teori manajemen. Dan pada tahun 1900-an, manajer mencoba mengganti teori mereka secara keseluruhan berdasarkan sains. Pada abad ke-20, teori pertama tentang manajemen yang lengkap muncul sekitar tahun 1920. Orang seperti Henry Fayol dan Alexander Crutch menjelaskan beberapa cabang dalam manajemen dan hubungan satu sama lain. Peter Drucker menulis salah satu buku paling awal tentang manajemen terapan, yaitu Konsep Korporasi atau Concept of the Corporation. Diterbitkan pada tahun 1946,
Buku ini muncul atas ide Alfred Sloan atau chairman dari General Motors yang menugaskan penelitian tentang organisasi. Mendekati akhir abad ke-20, manajemen terdiri dari beberapa bidang terpisah, termasuk manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi atau produksi, manajemen strategi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Kelompok pertama, perspektif manajemen klasik. Perspektif ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu mereka yang memandang manajemen sebagai sebuah proses saintifik manajemen dan manajemen sebagai sebuah kegiatan administrasi manajemen. Kelompok pertama, manajemen ilmiah atau saintifik. Tokoh-tokoh kontributor dalam kelompok yaitu Friedrich Taylor, Frank Gates, Leon Gates, Harry Gates, dan Hamilton Emerson. Yang kedua, kelompok manajemen administrasi. Tokoh-tokoh kontributornya yaitu Harry Fayol, Lendl Ulrich, dan Max Weber. Di antara kontribusi yang berharga adalah mengenai spesialisasi pekerjaan studi mengenai masa dan beban kerja, dan metode ilmiah yang mengenai kegiatan manajemen yang secara ringkas terrepresentasikan melalui apa yang kita kenal sebagai fungsi-fungsi manajemen, produser, dan birokrasi, juga termasuk kontribusi berharga dari kelompok manajemen klasik ini. Akan tetapi harus diakui salah satu kelemahan perspektif dari kelompok ini adalah bahwa mereka kurang memperhatikan aspek kemanusiaan sebagai salah satu aspek penting dalam organisasi. Aspek manusia yang tidak hanya dilihat dari faktor pemberian upah atau insentif, akan tetapi dari karakteristik kemanusiaan secara lebih menyeluruh, di mana manusia memiliki kebutuhan, motif, tujuan, dan perilaku yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kelompok yang kedua yaitu kelompok perspektif manajemen perilaku, atau yang disebut juga dengan behavior management perspektif, yang menjelaskan tentang pentingnya manajemen untuk mengetahui sikap dan perilaku manusia dalam berorganisasi agar organisasinya berjalan dengan baik. Ada 3 teori yang mencangkup perspektif ini. Yang pertama yaitu The Hawthorne Studies, yang memberikan 2 percobaan berupa manipulasi pencahayaan bagi para pekerja dan pemberian sambungan telepon kepada bank-bank yang berbeda tempat dengan tujuan untuk mengetahui pencahayaan yang ada dan produktivitas para pekerja. Yang kedua yaitu teori relasi manusia, yang beranggapan bahwa setiap manusia memiliki respon terhadap konteks sosial dimanapun mereka berada. Yang ketiga yaitu teori perilaku kontemporer, yaitu merupakan teori tambahan yang berasal dari ilmu manajemen yang berkembang saat ini, dan pengembangannya berasal dari bentuk dan konsep. Yang ketiga yaitu perspektif manajemen kuantitatif, atau yang disebut juga dengan perspektif model, karena memiliki berbagai keterbatasan, karena kenyataannya kehidupan manusia sulit untuk dipahami. Ada 2 hal yang mencangkup perspektif ini. Yang pertama yaitu perspektif manajemen sains, yang berhubungan dengan model matematika dalam penyelesaiannya terhadap permasalahan manajemen. Yang kedua yaitu perspektif manajemen operasional, yang lebih mengarah kepada bentuk aplikasi manajemen sains untuk menyelesaikan masalah manajemen di bidang operasi. Video ini dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen melibatkan organisasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain demi terselesaikannya secara efisien dan efektif.
Efisien berarti pekerjaannya tepat sasaran, dan efektif artinya pekerjaannya benar. Selain itu, manajer juga menempatkan dan mengkoordinasi para pekerja sesuai dengan posisinya masing-masing, dan para manajer juga merencanakan dan membuat kebijakan yang artinya mereka menyiapkan untuk kebutuhan masa yang akan datang dan mencari alternatif yang lain, sehingga ada 4 fungsi yang dipadatkan, antara lain perencanaan atau planning, penataan atau organizing, kepemimpinan atau leading, dan pengendalian atau controlling. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.